Hi everyone, my name is Marlene Marietta Manu. You can call me Marlene. Now, I want to present the topic about the reading approach. The reading approach is one of method that can be used by teacher. It is one of way that will help students to solve their problem in reading. In reading approach, students will improve their knowledge and get something new because they are deemed to read more. Reading becomes important because it is an active skill which involves inferencing, guessing, predicting. It also has, more often than not, a communicative function. By reading, a student will know about the tenses, kind of tenses, and how to use it. They also will know about the difference of culture by reading cross-culture understanding. And they will learn how to pronounce the word correctly. In reading approach, many things that will be active by students and they can master English well. So because of the importance of reading that have already mentioned before, teachers should teach and emphasize the student to read effective by using reading approach. Oke, baik, saya akan menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Pendekatan membaca merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh guru. Ini merupakan salah satu cara yang akan membantu siswa dalam memecahkan masalah membaca. Dalam pendekatan membaca, siswa akan meningkatkan pengetahuannya dan mendapatkan sesuatu yang baru karena mereka dituntut untuk lebih banyak membaca. Mereka juga akan mengetahui banyak perbedaan dengan membaca dan memahami, dan mereka akan belajar bagaimana mengucapkan kata-kata dengan benar. Dalam pendekatan membaca, siswa dapat banyak hal yang ingin dicapai dan mereka dapat menguasai bahasa Inggris dengan baik. Dalam pendekatan membaca, siswa dapat melakukan dua cara. Dalam proses membaca, yang pertama, siswa dapat membaca dengan suara nyaring, dan yang kedua, siswa dapat membaca dengan suara dalam hati. Membaca dengan suara nyaring, siswa dapat memperhatikan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu membaca dengan suara nyaring dan membaca dalam hati. Membaca dengan suara nyaring adalah suatu kegiatan menyuarakan kalimat-kalimat dalam bacaan dengan intonasi dan lafal yang tepat serta dapat memperoleh pesan atau informasi dari isi bacaan. Sedangkan membaca dalam hati adalah cara membaca tanpa suara. Jenis bacaan ini lebih menekankan pada pemahaman isi bacaan. Kita dapat mengambil contoh dari siswa-siswi di sekolah dasar. Jika mereka ingin membaca menggunakan dengan suara nyaring atau membaca dengan suara, mereka perlu memperhatikan suara mereka agar dalam membaca mereka bisa menggunakan suara atau ucapan yang dibaca itu dengan suara ucapan yang tepat. Kemudian menggunakan intonasi suara yang wajar, jangan terlalu keras dan jangan terlalu kecil. Yang kemudian menguasai tanda-tanda baca. Yang berikut, membaca dengan terang dan jelas, dan membaca dengan tidak terbata-bata. Itu adalah cara dalam membaca dengan suara nyaring. Dan jika ada yang ingin membaca dengan suara dalam hati, mereka dapat membaca dengan tidak bersuara, bibir bergerak-bergerak atau berkumat kamit. Kepala bergerak ke kiri dan ke kanan mengikuti bacaan yang akan dibaca. Kemudian menunjuk dengan jari, pensil, dan lain-lain agar mereka tidak lupa sampai mana mereka membaca teks tersebut. Dalam membaca,
Kita dapat menggunakan cara apapun, yang penting kita dapat memahami isi dan maksud dalam suatu bacaan. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.